Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita ketemu lagi di minggu ke-14. Kali ini kita akan membahas jurnal. Jadi jurnal yang akan diterbitkan oleh Jurnal Mechanical volume 8 nomor 2 Juli 2017 oleh Christian Saeleng dari Universitas Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Christian ini melakukan penelitian dengan judul analisis defleksi pada material baja karbon rendah dengan menggunakan variasi posisi pembebanan. Tujuan penelitian yaitu menganalisis defleksi atau lenturan atau lendutan pada material baja karbon rendah secara teoritis dan eksperimental dengan variasi posisi pembebanan. Metode integrasi ganda yang digunakan secara teoritis dan metode pengujian yang digunakan secara eksperimental. Tumpuan yang digunakan adalah Excel roll dengan material baja karbon rendah dimensi 600 mili, lebar 30 mili, dan tebal 5 mili. Jadi hasil penelitian yang diperoleh nanti adalah defleksi maksimum dengan lendutan atau Y eksperimental dan Y teoritis. Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai defleksi yang diperoleh secara eksperimental lebih besar jika dibandingkan dengan secara teoritis dengan persentase kesalahan maksimum 9,34%. Baik, ini pendahuluannya. Jadi penelitian Popo EP 1993 bahwa kemampuan untuk menentukan beban maksimum yang dapat diterima oleh suatu konstruksi sangat penting. Olehnya itu dalam aplikasi keteknikan kebutuhan tersebut haruslah disesuaikan dengan pertimbangan ekonomis dan pertimbangan teknis seperti kekuatan, kekakuan, dan kestabilan. Hal penting yang harus menjadi perhatian dalam mendesain konstruksi, elemen mesin, pesawat perangkat, dan konstruksi pembuatan adalah besarnya defleksi yang diakibatkan oleh beban sendiri maupun beban luar. Kemudian Mustafa 2007, defleksi yang diperoleh secara eksperimental lebih besar jika dibandingkan dengan defleksi secara teoritis. Nah, ini pada tumpuan jepit-jepit. Jadi defleksi itu maksimum cenderung pada pertengahan bentang. Kemudian Victus K. Honten 2005, jadi peningkatan defleksi yang terjadi seiring dengan besarnya gaya yang diberikan padanya, dan defleksi maksimum terjadi pada pertengahan bentang. Nah, ini juga menggunakan tumpuan Excel roll. Kemudian Mustaka dengan kawan-kawan 2013, adanya perbedaan posisi perletakan pembebanan dan besarnya beban yang diberikan mempengaruhi perbedaan hasil defleksi yang diperoleh. Kemudian Munandar dengan kawan-kawan 2011, bahwa defleksi maksimum yang terjadi pada balok baja ST50 baik secara eksperimental maupun teoritis terjadi pada jarak pembebanan L/2. Nah, ini rata-rata di L/2 defleksi maksimumnya. Nah, ini persentase kesalahan antara hasil penelitian secara eksperimental dengan teoritis berkisar sekitar 2-8%. Ini penelitiannya Munandar pada balok baja ST50. Baik, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Christian. Nah, ini metode penelitiannya. Jadi menganalisis defleksi atau lenturan atau lendutan secara eksperimental dan menggunakan metode integrasi ganda untuk menganalisis secara teoritis. Nah, ini model perletakannya. L ini 600 mili. Nah, ini nanti pada gambar satu ini tumpuan sederhana dengan posisi beban A. Jadi ini nanti yang digeser-geser base jarak A ini. Hanya 150 mili, 300 mili, dan 450 mili. Nah, ini nanti yang digeser-geser nilai A-nya ini. Nah, ini penampang dari balok bajanya. Ini persamaan defleksi yang digunakan. Jadi ketika X lebih kecil atau sama dengan A dan X lebih besar sama dengan A. Nah, ini momen inersianya. Persentase kesalahan defleksi dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. PK sama dengan hasil eksperimen dikurangi hasil teoritis dibagi hasil eksperimen dikalikan 100%. Nah, ini peralatan dan bahan yang digunakan. Jadi pakai dial Gauss ini, mistar, tumpuan, pembebanan, dan panjang batang bisa dibaca. Nah, ini metode penelitiannya. Kita gunakan dengan baja
karbon rendah dengan nilai modulus elastisitas 20.700 kg per mm persegi dan momen inersia 313 mm Pakan 4. Sistematika dalam pelaksanaan penelitian. Balok ditumpu pada tumpuan engsel pada satu ujungnya dan tumpuan roll pada ujung yang lain. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini untuk langkah pembebanan di posisi 150 mili dari tumpuan engsel, jadi dari titik A. Di batang uji ditumpu pada tumpuan engsel pada salah satu ujungnya dan tumpu roll pada ujung yang lain. Nah, ini. Kemudian meletakkan drill gauge pada setiap jarak 150 meter, 150 mili, 300 mili, dan 450 mili dengan men-set drill gauge pada posisi 0. Nah, kemudian diberikan beban sebesar ini macam-macam. Dan mencatat besarnya defleksi yang terjadi untuk masing-masing beban yang diberikan. Nah, ini untuk posisi pembebanan 300 mili, 450 mili sama prosedurnya. Bedanya nanti di peletakan bebannya saja. Nah, untuk langkah penentuan defleksi secara teoritis ya ini yang manual, yang bukan eksperimental. Jadi menggambar sistematika tumpuan engsel roll dengan variasi posisi bebanan yang digunakan. Nah, ini kemudian rumus yang tadi, menghitung momen inersia, menghitung defleksi. Nah, ini hasil dan diskusi. Nah, ini hasil dari penelitiannya Christian. Jadi ini posisi beban P terhadap tumpuan A. Jadi posisi 150 mili, 300 mili, 450 mili. Nah, ini variasi pembebanannya. Ini secara eksperimental, ini secara teoritis. Jadi secara eksperimental dilihat dari tabel 1 ini adalah lebih besar dibandingkan secara teoritis. Dan ini dari 3 posisi pembebanan ini yang paling besar adalah di L/2. Jadi di A sama dengan 300 mili ini. Jadi ini eksperimental. Nah, ini 19183. Ini yang paling besar dibandingkan secara teoritis ini. Kenapa secara eksperimental itu lebih besar dibanding secara teoritis? Karena secara teoritis ini adalah terkait homogenitas dari material. Jadi modulus elastisitas dan momen inersia material tersebut dianggap homogen, jadi tidak berubah. Nah, pada posisi pengujian eksperimental tidak ada jaminan material yang digunakan itu homogen. Jadi modulus elastisitas dan momen inersia bisa saja berubah. Makanya nilai dari hasil eksperimental ini lebih besar dibanding nilai dari teoritis. Nah, ini persentase kesalahan antara hasil pengujian defleksi secara eksperimental dan teoritis. Jadi persentase kesalahannya paling besar ini di L/2, 9,34%. Nah, ini gambar 3 ini adalah grafik hubungan defleksi atau lenturan terhadap X untuk pembebanan maksimum 2,5 kg. Nah, ini. Jadi X ini mulai dari 0 sampai 600, ini panjang batang. Posisi pembebanan terbesar adalah ketika di L/2 ini. Coklat ini adalah eksperimental. Posisi beban di L/2 dengan beban 2,5. Nah, ini selisih. Jadi bawahnya ini adalah teoritis paling besar. Nah, ini ada di ini bisa dilihat. Kemudian gambar 4 ini adalah grafik hubungan lenturan atau defleksi terhadap beban. Jadi semakin tinggi beban, maka semakin besarnya lenturan atau defleksi. Ini pada pertengahan batang. Jadi kesimpulannya bahwasanya untuk defleksi secara eksperimental lebih besar dibandingkan secara teoritis. Jadi pada posisi pembebanan yang sama dan beban yang sama. Jadi ini dari penelitiannya Christian pada baja karbon rendah.